Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya rasal aqidah. La ansa an usikum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arsalna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibaadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil khairati bi idznillah. فقال أيضا ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعاشرا. Sadaqallahul adzim. Sebelumnya mohon izin kepada seluruh yang hadir, ayahanda bunda. Saya yakin ayah bunda yang hadir di tempat ini ilmu dan pengalamannya jauh lebih hebat daripada saya yang berbicara di depan. Maka mohon izin minta ridho semuanya. Dan juga sahabat-sahabatku, sahabat sekaligus guru-guru saya Biker Subuhan Pekanbaru, semoga berkah semuanya. Segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Yang pantas dan yang layak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketika dia merasa mulia, ketika dia merasa hebat daripada yang lain, maka di saat itulah manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita bisa banggakan dari manusia? Sementara tubuh manusia itu semua yang mereka simpan adalah kotoran. Coba lihat, mata kita mengeluarkan kotoran. Belek namanya. Hidung kita juga mengeluarkan kotoran, kuku kita pun ada kotoran, semua yang ada dalam anggota tubuh kita itu ada kotoran. Jadi apa yang harus kita banggakan? Maka yang layak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho menerima apapun semua yang Allah takdirkan buat kita. Jadi alhamdulillah banyak jomblo-jomblo di Biker Subuhan. MC kita tadi presiden jomblo kita, dan saya baru tahu kemarin Pak, yang MC kita tadi itu ternyata dulunya santri dan aktif berdakwah. Sekarang santri 10 tahun diam-diam selama ini, Masya Allah. Yang jomblo juga ridho menerima takdir yang Allah berikan. Jangan mengejar seorang wanita yang tidak Allah takdirkan untukmu, karena itu adalah sebuah patah hati yang disengaja. Kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bawa-bawa nama agama dalam sebuah kemaksiatan. Pacaran yang Islami itu nggak ada, makanya bukan Biker Subuhan yang masih pacaran. Setuju nggak? Bukan Biker Subuhan yang pacaran, nggak ada pacaran yang Islami. Alasannya pacarannya Islami, tengah malam ukhti dibangunin tahajud, dibangunin sahur. Itu namanya buaya darat bersorban. Jangan sampai ada di sini nih buaya darat bersorban. Kalau buaya darat biasanya udah paham semua nih bahasanya. Apa kabar? Mau dijemput nggak? Itu buaya darat. Tapi kalau modusnya syariah itu namanya buaya darat bersorban. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya sehat? Bu, yang datang cuma 4-5 orang.
Ini orang-orang pilihan semuanya. Alhamdulillah. Lebah, ibu tahu lebah? Tahu. Lebah itu dulu madunya itu enggak manis, pahit. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan dengan Ali karamallahu wajhah, maka di saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengambil sedikit daripada madu itu, dicoel sama telunjuknya Ali. Kemudian dicicipi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kalinya Nabi menyicipi madu, dan di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa ternyata madu itu rasanya manis. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai lebah, kenapa madumu bisa menjadi manis? Apa kata lebah? Ya Rasulullah, dulu itu maduku pahit, tapi ketika engkau lahir di muka bumi ini, aku banyak bersolawat kepadamu. Semenjak aku bersolawat kepadamu, maka semenjak itu juga maduku menjadi manis. Makanya kalau ibu pengen manis, banyak solawat. Kalau pengen manis, banyakin solawat. Tapi perempuan di mana-mana itu manis-manis. Betul nggak bro? Perempuan tuh manis-manis, makanya perempuan banyak yang kena diabetes saking manisnya. Kenapa perempuan itu manis? Karena sering menelan janji-janji manis. Padahal yang dibutuhkan perempuan itu bukan janji-janji manis, tapi cincin emas yang melingkar di jari-jari manis. Betul nggak bro? Insyaallah. Banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan selawat yang selalu kita panjatkan akan membawa keberkahan buat kita. Tanpa uduk pun bisa selawatan, dimanapun kamu bisa berselawatan. Maka rugi orang yang gak mau berselawatan, banyak fadilah-fadilahnya. Tapi di pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Yang pertama, amalan kita di 10 akhir Ramadan itu yang pertama iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf bermakna berdiam di sebuah tempat. Mau tempatnya jelek, buruk, mau niatnya bagus, mau tujuannya jelek ataupun bagus, berdiam di sebuah tempat, itu namanya iktikaf. Ini kalau siang-siang ada biker subuhan masuk warteg bulan Ramadan, yang kelihatan cuma kakinya doang. Ini yang senyum-senyum jangan-jangan pengalaman. Berdiam diri dalam warteg siang-siang itu namanya iktikaf. Iktikaf juga namanya. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, di dalam melakukan amalan-amalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iktikaf. Di masjid ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Ada yang mengatakan iktikaf itu boleh dilakukan di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu sekalipun tidak dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau biker subuhan gak bingung, karena sudah sering disampaikan oleh tuan guru kita. Kalau belum dengar nanti bisa lihat di YouTube. Al-Alim Al-Allama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Profesor Dr. Ki Al-Hajj Abdul Somad Al-Siyam Amatana Allah bitulli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin. Beliau menyampaikan surau langgar musallah itu hanya ada di Indonesia. Musallah langgar itulah masjid, dan masjid yang dipakai sholat Jumat itulah masjid jami. Jadi kalau ada musallah Baitul Mulk ini dipergunakan sholat 5 waktu, sekalipun di sini kita sejak sholat Jumat, maka boleh dipergunakan untuk iktikaf. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Hanafi, Imam Hanafi itu perempuan boleh iktikaf nggak? Boleh. Boleh, syaratnya cuma 2. Yang pertama dapat izin dari suaminya, yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Imam Hanafi berpendapat perempuan itu boleh iktikaf di rumahnya, musallah fil bait. Tapi ingat, ini hanya pendapat Imam Hanafi. Berapa lama sih masa kita iktikaf? 4 imam mazhab semuanya berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Hanafi, seminimal-minimalnya iktikaf ketika kita masuk di masjid kita niat iktikaf,
meminta nasihat, mendengarkan satu hadis, mendengarkan satu ayat, kita masuk masjid niat iktikaf mengikuti kajian walaupun hanya sebentar, itu sudah masuk iktikaf. Menurut Imam Hambali, iktikaf itu sesingkat-singkatnya tidak ditentukan waktunya. Masuk masjid niat iktikaf, keluar lagi pahala iktikaf. Imam Syafi'i mengatakan iktikaf itu selama tumaknina ketika kita ruku. Ketika kita ruku, tumaknina subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam salat kita itu enggak wajib. Salat itu dibagi 3 rukunnya. Rukun qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, dan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu enggak masuk dalam rukun salat. Jadi sekalipun kita enggak baca itu sah salat kita. Intinya ada tumaknina. Tumaknina itu minimal sekali tasbih kepada Allah, yaitu subhanallah. Dan itulah sesingkat-singkatnya iktikaf kata Imam Syafi'i. Yang agak lebih ribet Imam Malik. Kalau di sini ada pengikut Imam Malik, Imam Malik itu yauman walailan, 1 hari 1 malam. Jadi kalau Bapak iktikaf pengikut Imam Malik, habis buka sore-sore mau iktikaf, masuk di masjid. Begitu masuk di masjid iktikaf, keluarnya besok sore. 1 hari, kudu 1 hari 1 malam. Jadi iktikaf itu simple. Kalau mengikuti Imam Hanafi, mengikuti Imam Hambali, mengikuti Imam Syafi'i, betul simple. Tapi itu minimalis. Ibaratnya bikin rumah, lebar panjangnya cuma 1,5 meter. Bisa kita tidur, cuma kecil banget. Makanya kalau mau iktikaf rada seriusan dikit, semalaman penuh untuk iktikaf. Gelang harus. Semalaman penuh untuk iktikaf. Dan alhamdulillah baik kesebuahan saya lihat banyak yang iktikaf. Iktikaf itu ngapain sih? Iktikaf itu bisa dilakukan di awal Ramadan. Tapi kenapa di Indonesia, di masjid-masjid orang menghidupkan iktikaf di 10 akhir Ramadan? Jawabannya cuma satu, karena orang yang iktikaf itu memburu yang namanya Lailatul Qadar. Boleh iktikaf di 1 Ramadan, boleh iktikaf di 2 Ramadan, tapi menghidupkannya adalah di 10 akhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Kenapa? Memburu malam Lailatul Qadar. Ini malam hujan nih. Kata ulama kalau hujan nggak turun Lailatul Qadar. Makanya orang yang tahu ilmunya kagak sholat dia di malam nih. Gak turun Lailatul Qadar. Cuma pertanyaannya di Pekanbaru lagi musim hujan, Pak. 10 akhir Ramadan musim hujan semua, jadi malam Lailatul Qadar gak turun. Ya gak begitu juga. Itu hanya prediksi dari ulama-ulama kita. Apa itu Lailatul Qadar? Kenapa kita sangat memburu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu ada 2 kata. Lailah, malam, qadar. Qadar itu minimal ada 2 makna. Qadar itu adalah takdir, kemudian yang kedua adalah sebuah keberkahan. Kenapa malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar? Jauh sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua takdir-takdir kita ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan masuk surga atau nerakanya kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan setiap malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat mengcopy paste takdir kita yang ada di Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan, dan itulah yang akan terjadi selama 1 tahun sampai malam Lailatul Qadar tahun Ramadan yang akan datang. Jadi di copy paste tuh takdir kita selama 1 tahun. Di Lauhul Mahfuz malaikat nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Itu malaikat tahu apa yang terjadi sama kita ketika takdir kita udah di copy paste sama malaikat. Nggak ada yang mampu menembus Lauhul Mahfuz kecuali dulu namanya syaitan. Dulu tuh syaitan mampu menembus Lauhul Mahfuz. Makanya kalau selama ini kita dengar dukun itu orang pinter, benar dukun itu pinter. Tapi zaman dulu sebelum lahir sallallahu alaihi wasallam, dukun tuh pintar. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena dukun mendapatkan bisikan dari syaitan dan syaitan mampu menembus Lauhul Mahfuz. Dia mencuri informasi. Maka dukun di zaman dulu dia tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dapat bisikan dia.
Tapi begitu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan malaikat-malaikat sniper yang menjaga Lauhul Mahfuz. Syaitan-syaitan yang ingin menembus langit, menembus Lauhul Mahfuz untuk mencari informasi, semua dipanah oleh malaikat-malaikat ini sehingga tidak ada lagi yang mampu mencuri informasi. Jadi kalau dulu dukun pinter, sekarang udah nggak pinter, udah nggak punya backingan dia. Ketua Asar udah mulai tidur ya. Langganan insya Allah. Dan di malam hari itu, insya Allah. Dan di malam hari itu Lailatul Qadar disebut dengan malam keberkahan. Tadi Lailatul Qadar takdir. Lailatul Qadar yang kedua keberkahan karena malam hari itu turun malaikat-malaikat langit pertama sampai langit ketujuh. Apa yang dilakukan ini malaikat turun ke bumi? Hanya untuk mengangkat tangannya, mengaminkan doa-doa hamba-hamba yang sedang berdoa pada malam hari itu. Jadi banyaklah berdoa di malam hari itu. Kalau kita ketemu dengan malam-malam Lailatul Qadar, maka itu fadilahnya luar biasa. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu sama dengan 29.465 hari. Jadi ketika kita bersedekah pas Lailatul Qadar itu sama dengan kita bersedekah selama 83 tahun. Kalau kita bersedekah 50.000 pada Lailatul Qadar, maka sama dengan kita bersedekah sebanyak 29.465 hari. Luar biasa fadilahnya. 83 tahun, siapa sih yang mampu hidup 83 tahun? Emang kita mau hidup berapa tahun kita? Ibu-ibu mau hidup berapa tahun, Bu? Ibu-ibu di belakang kayaknya udah Masya Allah seumuran ibu saya kayaknya. Ibu saya itu umurnya 55. Ibu saya 55, ibu saya cuma beda 21. Saya masih muda, Bu. Masih muda tapi alhamdulillah istri saya sudah 2. Sudah 2 anaknya. Istri jangan nambah, Pak ya. Harus setia sama bini. Masya Allah, Syekhuna Ustaz Saifun Nur. Ini Presiden Jomblo Pekanbaru. Insya Allah. Tadi agak lemas saya, beliau nggak datang. Saya harus sampaikan di Baiker Subuhan Pekanbaru itu banyak asatidz. Yang pertama guru saya Awalun Babur Rahman. Kemudian Ustaz Saifun Nur, beliau ini sudah go internasional, bukan hanya dakwah di Indonesia saja. Syekh Fatoni kagak datang tuh. MC kita tadi aktif berdakwah juga, jadi banyak. Sering saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Baiker Subuhan itu lengkap. Ibu pengen apa nanti hubungi Baiker Subuhan, tuh ada nomornya di depan. Ibu punya rumah bocor, pengen pasang kanopi, ada di Baiker Subuhan. Lebaran nih, ibu butuh mobil, ada rental di Baiker Subuhan. Ada Ketua Alfredo tuh yang pakai baju kuning. Mobil apa aja sedia beliau. Ibu anaknya mau nikah butuh tenda, pesan sama Baiker Subuhan. Apalagi yang pengen dibutuhkan? Anak wisuda nikah butuh fotografer, ada di belakang tuh. Dekat nggak di sini? Dekat ya tempatnya? Dekat tuh. Abis ini nanti kita foto di sana, Bu. Apalagi yang dibutuhkan? Bengkel ada. Ketua Edi. Jadi apalagi yang dibutuhkan, Pak? Lengkap di Baiker Subuhan. Bapak butuh dai mubalik, banyak penceramah di Baiker Subuhan. Butuh qori imam, banyak di Baiker Subuhan. Apalagi yang dibutuhkan? Butuh penghulu buat nikah, Awalun Babur Rahman dari KUA. Jadi bapak kalau ibu di belakang pengen menikahkan suaminya lagi, ada penghulu di sini, Bu. Jadi lengkap semuanya di Baiker Subuhan. Pokoknya apa antum mau ada di Baiker Subuhan. Stiker, mau cetak-cetak spanduk di Baiker Subuhan ada. Diedit langsung sama Baiker Subuhan buat mushola Baitul Muluk Ma'aman, insyaallah. Kopiah, beli peci ada, baju ada, beli apa aja pokoknya lengkap di Baiker Subuhan insyaallah. Berkah sama Baiker Subuhan. Jadi itu di malam Lailatul Qadar semua doa-doa kita diijabah sama Allah. Minta jodoh malam hari itu diaminkan oleh malaikat. Ngomongin jodoh gara-gara Ustaz Saifun Nur datang sini. Kalau kagak datang mah kagak ngomong tadi, Pak. Ini mah rada-rada Betawi bahasanya. Tadi udah disampaikan MC kita, saya dari Jawa Barat, 16 tahun di sana. Baru 1,5 tahun, hampir 2 tahun saya di Pekanbaru. Pokoknya kapan saya gabung, saya datang Pekanbaru langsung gabung Baiker Subuhan. Ini sejarah juga nih ngisi pengajian di sini malam hari ini, nih pagi hari ini. Ini haul
awalun, 1 tahun. Jadi ada 5 kalender yang saya harus hafal di Biker Subuhan. 25 Februari 2017 berdiri Biker Subuhan di Lampung. Kemudian 11 April 2018 berdiri Biker Subuhan di Pekanbaru. Bentar lagi kita milad nih 11 April nih. Kemudian 18 Oktober 2023 saya gabung Biker Subuhan. 24 Maret 2024 saya ngisi pengajian di sini. Hari ini tanggal 23 Maret 2025 ngisi lagi di sini. Haul. Alhamdulillah. Ini disengaja atau enggak disengaja ini keberkahan Ustaz Saifun Nur hadir di tempat ini. Presiden jomblo kita. Yang jomblo-jomblo saya mau sampaikan, Nabi Adam diciptakan di surga. Nabi Adam diciptakan di surga penuh dengan kenikmatan, tapi galau. Kenapa? Jomblo. Jadi bayangkan, hidup di surga saja jomblo galau, apalagi di bumi, Pak. Jadi kita bisa bayangkan nih penderitaan jomblo-jomblo yang ada di tempat ini. Tapi kalau jomblo ada di tempat ini, jangan salahkan juga, mungkin dia punya rujukan. Banyak ulama-ulama yang jomblo. Siapa di antaranya? Setiap Rabu kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya, pengarangnya? Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi berapa istrinya? Imam Nawawi itu tidak menikah seumur hidupnya. Kenapa? Dia menghabiskan waktunya untuk karya-karya ilmiah yang beliau buat. Kemudian siapa lagi yang jomblo? Imam Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kenapa dia tidak menikah? Karena seumur hidupnya beliau mengarang kitabnya ada 300 yang beliau karang. Dan menjadi rujukan teman-teman saudara-saudara kita dari manhaj salaf. Kalau di Indonesia kadang disebut Wahabi. Alhamdulillah di Biker Subuhan ada Wahabi, Ketua Aswar Wahabi. BS lengkap juga Pak, masa apa aja, NU ada, Muhammadiyah ada, manhaj salaf ada, Jamaah Tabligh ada. Alhamdulillah lengkap. Ibnu Taimiyah ngarang kitab 300 menjadi rujukan manhaj salaf. Tapi 300 itu belum hebat, masih kalah sama Mama Gufron. Mama Gufron satu hari 200 kitab beliau karang. Insyaallah semoga beliau berkah deh. Ya, kita doain aja, orang kan kita harus doain baik siapapun dia. Kemudian siapa lagi yang jomblo? Imam At-Tabrani ahli tafsir, jomblo seumur hidupnya. Jadi kalau ada orang yang jomblo, rujukannya jelas. Imam-imam besar saja jomblo, masa saya kagak, kata dia. Tapi tunggu dulu, ini imam jomblo punya karya, antum karyanya apa? Itu harus jelas tuh. Mereka jomblo karyanya banyak. Yang lebih parah lagi, nikah mulu kagak punya karya. Lebih parah lagi dah. Nikah mulu kagak punya karya. Siapa itu? Kotorodi belum nikah juga, jomblo juga. Insyaallah. Jadi pesan moralnya adalah, ada pesan moral nih jomblo nih. Kalian boleh jomblo tapi harus punya karya. Kalau nggak punya karya menjomblo jangan. Kalau Ustaz Saifun Nur kenapa beliau jomblo? Beliau mencetak generasi-generasi ilhami Qur'ani. Beliau mencetak generasi-generasi penghafal Quran. Dan hari ini beliau sholat tarawih 30 juz Ustaz ya. Masya Allah. Kalau Bapak belum pernah sholat tarawih, dalam satu malam 30 juz kalah sama beliau. Malam hari ini beliau 30 juz. Saya baru kemarin khatam Al-Quran tuh udah seneng banget kayaknya. Pas beliau update status, ya Allah, gak ada apa-apanya kita. Saya berapa hari itu? Dari awal Ramadan sampai sekarang 22 hari khatam Quran, beliau satu malam khatam. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah dengan Al-Qurannya. Berkah dengan Al-Qurannya dapat jodoh Ustaz. Jangan kalah sama Ketua Alfi. Ketua Alfi itu udah ngasih bocoran ke saya. Dia cuma nunggu acara kita di base camp. Habis itu dia akan pulang kampung karena dijodohkan sama anak kepala desanya di kampung, Pak. Alhamdulillah. Cuma masalahnya satu, anak kepala desanya laki-laki semua. Itu masalahnya, Masya Allah. Itu iktikaf tuh, amalan di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang kedua qiyamul lail. Menghidupkan malam-malam Ramadan sama qiyamul lail itu beda. Kalau menghidupkan malam-malam Ramadan, salat isya berjamaah, tarawih, salat witir di masjid. Tapi menghidupkan malam-malam qiyamul lail, bangun nanti itu tengah malam, di sepertiga malam, semua salat-salat sunat di 10 akhir Ramadan ini hidupkan semuanya. Makanya pesan buat biker subuhan, jangan gaspul di jalan raya, tapi 10 akhir Ramadan gaspul di atas sejadah di sepertiga malam. Bangunkan anak-anak, istri-istri yang punya istri. Jangan istri orang, bahaya Pak.
Istri orang ngeri, istri sendiri. Makanya memang yang nggak punya istri itu ngeri-ngeri kita, takut nyasar di rumah janda muda. Bangunin anak-anak, gaspol tuh. Kemudian meningkatkan sedekah. Di bulan suci Ramadan tingkatkan sedekah. Bulan-bulan lain di awal Ramadan jadi orang dermawan, tapi 10 akhir Ramadan lebih dermawan lagi. Orang yang sudah wafat saja meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, seandainya engkau mau memberikan aku waktu sesaat saja ya Rabb. Mau ngapain? Mau sedekah. Mau sedekah ya Rabb, fa'asaddaq, saya pengen sedekah, wa akum minas salihin, dan melakukan amal-amal saleh lainnya. Dia enggak minta hidup untuk sholat, dia tidak minta hidup untuk puasa, tapi yang dia minta fa'asaddaq, saya pengen sedekah ya Rabb. Begitu besar fadilah yang namanya sedekah. Dan saya lihat di belakang itu ada gerai, ada booth wakaf tuh, wakaf Quran. Wakaf Quran itu nilainya plus-plus tuh. Satu Al-Quran hurufnya, pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Bulan Ramadan dilipat gandakan, dapat lagi Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi. Berwakaf Al-Quran, saya kalau bahas wakaf sering sampaikan, barangkali di antara wakif-wakif itu ada yang tidak bisa baca Quran, tapi dia pernah berwakaf Al-Quran. Begitu di keheningan malam dia sedang tertidur, lagi ngiler, lagi ngorok di atas kasurnya, tapi dia pernah mewakafkan Al-Quran. Al-Quran itu jatuh di tangan para penghafal Al-Quran, jatuh di tangan santri. Santri bangun di sepertiga malam mengambil wudhu, buka Quran. Kita yang berwakaf Al-Quran tidak membaca Al-Quran, tapi dapatkan pahala bacaan Quran. Kenapa? Karena kita pernah mewakafkan Al-Quran. Jadi tuh gerai badan wakaf Al-Quran tuh sayang tuh kalau dilewatkan tuh. Kalau nggak salah BWA itu Al-Qurannya satu mushaf 150 itu sudah plus dengan pembinaannya. Dikirim pedalaman-pedalaman, dan kalau tidak salah lagi sudah mengirimkan 3 juta ke pedalaman dan pelosok. Kenapa saya tahu? Karena saya sering ngisi safari dakwah BWA. Di Bogor sering ngisi bareng mereka. Sedekah itu nggak dipatok. Kalau zakat itu dipatok. Kalau sedekah Allah Subhanahu wa taala hanya sampaikan anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Sebagian yang Allah minta, enggak semua harta yang Allah minta. Anfiqu mimma razaqnakum, berikan, kasih sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Tapi kalau kita membuka di dalam surah Al-Imran, lan tanalul birra, tidaklah sekali-kali kau mendapatkan kebajikan yang sempurna hatta tunfiku, sebelum engkau membelanjakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Dan dari sedekah yang kita keluarkan itu, kita boleh niatkan apapun hajat-hajat kita kepada Allah. Bertawassul dengan amal saleh, rujukannya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, bab ikhlas wahdari niyah fi jamil amal. Kalau tidak salah itu hadis yang ke-11. Kita boleh bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan, apapun niat-niat dan hajat-hajat kita. Dan ini tidak ada khilafiyah. Bertawassul dengan ulama, dengan orang saleh, dengan aulia, banyak khilafiyah. Tapi tawassul bil amal saleh tidak ada satupun khilafiyah kelompok manapun. Apapun hajat kita sakit, obati dengan cara sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang sakit di antara kalian dengan cara sedekah. Datang ke masjid, musalla, Baitul Muluk, sedekah, masukkan di kotak amal, infak di kotak amal, lihatkan kepada Allah, tolak bala. As-sadaqatu taraddul bala. Sedekah itu menolak bala. Pagi-pagi Allah pengen turunkan banyak bencana buat kita, tapi kita tolak dengan sedekah. Bertawassul bil amalis saleh. Punya anak belum nikah, sedekah, ya Rabb, mudah-mudahan anak saya segera ada yang datang lamar. Kalau punya anak perempuan begitu tuh. Tapi ini perlu nih, saya kasih tahu tentang nikah. Ada orang tua yang salah berpikir tentang nikah, dan ada satu sunnah yang kita tinggalkan dalam sebuah pernikahan. Kewajiban orang tua itu menikahkan anak. Dan jangan hanya berpikir menikahkan anak itu hanya laki-laki saja. Sunnah yang kita tinggalkan dalam pernikahan adalah wanita yang melamar laki-laki. Wanita menawarkan anak perempuannya kepada yang lain. Banyak sahabat-sahabat yang menawarkan anaknya kepada sahabat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menawarkan anaknya kepada sahabat, menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab menawarkan anaknya kepada para sahabat. Jadi kalau punya anak, jangan hanya nunggu di rumah. Kalau nunggu nggak ada yang lamar, jadi perawan tua.
Tapi tawarkan, kalau kita nunggu yang datang, belum tentu yang datang itu soleh. Kalau yang nggak datang itu soleh gimana? Tapi kalau kita yang datang menawarkan anak kita, pasti yang kita pilih itu adalah seorang laki-laki yang soleh, adalah seorang imam yang baik untuk anak kita. Dan kalau ibu punya anak perempuan, jomblo-jomblo insya Allah baik kesubuhan siap. Ini tinggal dilirik nih, mana yang akhlaknya paling bagus, mana kira-kira yang bisa jadi mantu yang soleh. Tinggal dipilih dari baik kesubuhan. Dan jangan ragu Pak, anak motor, anak bikers itu setia. Karena prinsip anak motor itu prinsipnya cuma satu, yang rusak itu diperbaiki, tidak diganti dengan yang baru. Jadi mereka setia, itu anak motor tuh. Jadi tawarkan tuh, itu salah satu sunnah yang kita tinggalkan. Tawassul bil amal salih dengan sedekah. Ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sya'ban. Sya'ban itu suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, dilihat ke belakang, dilihat Sya'ban enggak ada. Aina Sya'ban? Apa kata sahabat? La adri, kami enggak tahu ya Rasulullah. Jadi Nabi itu ada sunnah ketika imam selesai salat, dia muter ke kanan menghadap kanan atau langsung berbalik menghadap jamaah. Terserah mau milih yang mana. Nabi itu begitu berbalik ke belakang, dilihat kok Sya'ban gak ada. Sya'ban itu tempatnya satu di paling depan pojok sebelah kanan. Begitu Nabi lihat lagi, asar aina Sya'ban, la adri, kami gak tahu ya Rasulullah. Kata Sya'ban, kalau sampai besok subuh Sya'ban gak datang juga, kita datang ke rumahnya Sya'ban. Begitu subuh dilihat Sya'ban gak ada lagi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, aina Sya'ban? Kata sahabat, la adri, semua kami enggak ada yang tahu ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau begitu kita datang ke rumahnya Sya'ban. Begitu datang di rumahnya Sya'ban, apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, suami kami telah wafat. Sya'ban sahabatmu telah wafat, tapi kami tidak mengabarkan kepadamu karena rumah kami sangat jauh rumahmu sangat jauh untuk menuju rumah kami. Kami enggak mau merepotkan dirimu wahai Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan dan bertanya kepada istrinya, wahai bunda, ada enggak kata-kata yang terucap dari lisan mulutnya Sya'ban sebelum wafatnya? Kemudian kata istrinya, ada 3 kata ya Rasulullah. Yang pertama, seandainya ada yang baru. Yang kedua, seandainya lebih jauh. Yang ketiga, seandainya semuanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, wahai bunda, apakah kamu tahu apa makna dari 3 kata Sya'ban tadi? Kata sahabat, kami enggak ada yang tahu ya Rasulullah. Kata istrinya, kami enggak tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Sya'ban di akhir ajalnya dia mengatakan seandainya lebih jauh? Karena ketika di dalam kitab Uskuriyah, ketika ruh kita itu malam yugargir, gar-gar, sudah berbolak-balik di tenggorokan, maka di saat itu tidak ada lagi hijab antara mata kita, bisa melihat semua amal soleh yang pernah kita lakukan. Dan ketika dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban melihat pahala melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, pahalanya yang begitu besar. Maka ketika dia melihat pahalanya yang begitu besar, apa kata Sya'ban? Ya Rabb, seandainya rumahku lebih jauh daripada ini, pasti aku mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada ini. Karena rumahnya Sya'ban itu jauh berkilo-kilometer dan jalan kaki. Kalau salat maghrib nggak pulang lagi Sya'ban, karena belum sampai di rumah sudah dikumandangkan azan. Rumahnya jauh, datang ke masjid. Masa masjid di kampung kita 1 RW 1 RT kagak datang? Malu sama Sya'ban. Malu sama biker subuhan, hujan-hujan datang ke sini. Kagak pakai jas hujan tadi, UAS KW 3. UAS ada 1, ada KW 2. Jadi mau balik tuh. KW 3-nya ada di sini, Pak. Tadi aneh papasan di jalan sama dia itu. Kagak pakai jas hujan, ngebut aneh dicuekin sama dia. Insyaallah. Aneh lihat nih, masyaallah nih UAS dahsyat nih. Berkah UAS guru kita, UAS KW 3 berkah juga hidupnya. Kagak kena hujan tubuhnya. Hujan terus kagak pakai jas hujan, kagak basah. Alhamdulillah. Berkahnya hebat. Ya Rabb. Awalun kita aja kabur dari hujan ya. Cari jas hujan dulu dia. Alhamdulillah. Luar biasa. Jauh rumahnya dari masjid, tapi dia berjalan kaki.
Makanya ketika dia sedang wafat sakaratul maut, melihat pahala yang begitu banyak, melangkahkan kakinya langkah demi langkah menuju masjid, dia mengatakan, ya Rabb, seandainya rumahku lebih jauh daripada ini, pasti pahala yang aku dapatkan juga jauh lebih besar daripada ini. Kemudian kata-kata yang kedua, seandainya semuanya. Suatu hari Sya'ban dan istri anak-anaknya lagi makan di rumah. Ada yang mengetuk pintu, yang datang orang miskin. Dia mengatakan, Tuhan, saya belum makan selama beberapa hari, belikan saya makan. Sya'ban di saat itu punya satu roti. Maka Sya'ban dibelah dua itu rotinya, dikasih ke pengemis sebelah, sebelah lagi dikasih ke anak-anaknya. Ukuran kita sih udah bagus. Separuh harta yang dia punya hari itu, hanya hari itu diberikan kepada orang miskin. Tapi begitu dia sedang sakaratul maut, malam yughargir, ruhnya berbolak-balik di tenggorokan, dia melihat ternyata pahala sedekah roti yang sepotong itu pahalanya sangat besar. Kemudian dia mengatakan, seandainya di saat itu aku berikan semuanya, pasti aku mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada ini. Nyesel Sya'ban. Kemudian yang ketiga, seandainya ada yang baru. Suatu hari ketika Sya'ban sedang berjalan menuju masjid sholat subuh dingin-dingin, Sya'ban menggunakan jaket kulit yang dikenakan oleh beliau yang sudah banyak tambelannya, tempelannya. Ini biker subuhan rompinya banyak tambelan, Pak. Tapi logo, bukan sobek. Sya'ban itu jaketnya sobek, ditambel-tambel banyak tambelannya. Di jalan ketemu sama nenek-nenek Yahudi. Ini nenek-nenek Yahudi kedinginan. Maka jaketnya Sya'ban diberikan kepada nenek-nenek Yahudi tadi. Ini gambaran buat kita. Banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang non-muslim, Islam mengajarkan kita berbagi sama mereka. Harus akur, harus bersosial, harus berbagi makanan. Jangan mencaci maki. Diberikan jaketnya kepada nenek-nenek Yahudi tadi. Begitu dia mau meninggal dunia, ruhnya berbolak-balik di tenggorokan. Dia melihat bahwa ternyata pahala dia memberikan jaket bekasnya yang banyak tambalannya tadi, pahalanya begitu besar. Maka dia mengatakan, ya Rabb, seandainya ada yang baru, seandainya aku memberikan yang baru di saat itu, pasti pahala yang aku dapatkan jauh lebih besar daripada ini. Menyesal dia. Sama kalau kita ada bencana banjir, gempa bumi, kita bekasinya baju apa biasanya? Bekas sampai baru? Bekas. Padahal Allah udah bilang tadi apa? Mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Kemudian amalan yang berikutnya, di 10 akhir Ramadan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mahu Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Makanya pernah ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, kelompok Mu'tazilah ini dekat sama khalifah. Khalifah bahasanya cuma sistem yang ditegakkan di sana adalah sistem raja-raja di saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Maka Imam bin Ahmad dikatakan, kalau kamu tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia akan dimasukkan dalam sel. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara di saat itu. Jadi kalau kita melihat di masa sekarang, di akhir-akhir zaman ini, banyak ulama-ulama yang ditangkap, banyak habaib yang ditangkap. Itu bukan hanya terjadi di masa sekarang, di zaman dulu juga banyak nabi-nabi yang ditangkap, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal pun ditangkap oleh kelompok Mu'tazilah karena dia tidak mau mengakui Al-Quran adalah makhluk, tapi tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sampai-sampai murid-muridnya bosan ketika datang ke sel belajar kepada gurunya. Kemudian dia mengatakan, wahai guru, sudah berbulan-bulan kami hadir di sel belajar kepadamu. Tolong kau katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka kamu bebas dan kami gampang belajar kepadamu. Kami jauh, wahai guru, berjalan menuju sel ini. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Coba kamu lihat, apa yang kamu pegang? Pulpen, kata muridnya. Lalu apa lagi yang kamu pegang? Kertas, kata muridnya. Apa tujuan pulpen dan kertas itu? Menulis apapun yang kamu sampaikan dan kami ajarkan kepada anak-anak kami.
Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau hari ini aku mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kamu catat di kertas itu, kemudian kau ajarkan kepada anak-anakmu, nanti sampai akhir zaman semua anak-anakmu akan menyampaikan kepada anak-anak dan cucunya lagi berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka saya tidak mau mengatakan itu. Al-Quran tetap istiqomah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran adalah kalamullah sampai khalifah tadi wafat baru dia dibebaskan. Al-Quran itu simpelnya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang ketika Allah sedang berucap-ucap ditulislah oleh para malaikat-malaikat di Lauhul Mahfuz, lengkap 30 juz. Kemudian begitu lengkap 30 juz, di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diturunkanlah pada malam Lailatul Qadar kemana? Ke Baitul Izzah, ke langit-langit bumi. Kemudian barulah nanti dari langit-langit bumi turun beransur-ansur melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ini ada khilafiyah nih, ada orang yang mengatakan Al-Quran turun beransur-ansur, ada yang mengatakan Al-Quran turunnya sekaligus. Dua-duanya benar. Yang mengatakan Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang mengatakan Al-Quran turunnya beransur-ansur dari Baitul Izzah ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Al-Quran kan turunnya malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan di malam-malam ganjil. Kenapa kita mengadakan malam nuzulul Quran itu 17 Ramadan? Karena 17 Ramadan itu diturunkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya, sementara di malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi. Al-Quran beransur-ansur turunnya, makanya ada asbabun nuzul. Kalau kita belajar hadis ada asbabul urud. Saya menyampaikan satu contoh saja tentang asbabun nuzul. Tentang ayat wa yut'imut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asirah. Ketika suatu hari Hasan dan Husain sedang sakit, maka datanglah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menjenguk Hasan dan Husain. Dia mengatakan, wahai sahabatku Sayyidina Ali karamallahu wajhah, coba kau sampaikan kepada Allah, kau bernazar kepada Allah, ya Rabb, kalau Allah sembuhkan anakku, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Semoga dengan itu Allah sembuhkan anakmu. Makanya di saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah bernazar, ya Rabb, seandainya kau sembuhkan anakku Hasan dan Husain, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Begitu berpuasa 3 hari berturut-turut, tiba-tiba di hari pertama dia melakukan amalan ibadah puasa, ada yang datang mengetuk pintu. Yang datang mengetuk pintu tidak lain adalah seorang anak yatim yang sudah tidak makan selama berhari-hari. Maka semua makanan yang sudah disiapkan di dalam keluarga tersebut diberikan kepada orang miskin tadi. Di hari yang kedua pun sama menunaikan nazarnya. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mungkin gak sama dengan kita. Kita masih punya pembekalan untuk hari esok. Tapi apa yang diberikan keluarganya Sayyidina Ali karamallahu wajhah hanya untuk makan hari itu, hanya untuk berbuka puasa di hari itu. Maka hari pertama dikatakan, wahai anak-anakku Hasan dan Husain, hari ini kita cukup berbuka puasa dengan setengguk air saja. Hari keduanya pun sama, yang datang mengetuk pintu adalah anak yatim. Maka anak yatim itu pun diberikan dan mengatakan lagi kepada anak-anaknya, hari kedua sama, kita berbuka puasa dengan setengguk air saja. Hari ketiga sama, yang datang adalah wa'asiro, orang yang sedang dalam tawanan. Jadi dalam Islam itu Pak, tawanan saja dimuliakan, tawanan saja diberikan makan.